pertanyaannya, apakah akidah yang akan mengundang pertolongan Allah atau pertolongan Allah yang akan mengundang akidah? Saya akan tinjau dari berbagai sisi, tapi kemudian pertanyaan seperti itu seperti begini. Duluan mana telur dengan ayam? Telur, enggak kan telur dari ayam. Ayam, karena telur apa ayam dari telur. Pertolongan Allah itu dari akidah. Tapi pemantapan akidah juga bisa terbentuk karena kita selalu taat kepada Allah dalam pengertian pertolongan Allah tadi. Maka peningkatan akidah bisa dibangun juga atas ketaatan kita. Karena keimanan itu yazid wa yanqus, begitu kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Iman itu akidah, yazid bertambah dengan cara apa? Bi taati Rahman, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ini ada komentar juga nih dari melalui Zoom dari Bapak Muhkam Hudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya Pak Muhkam Hudaya. Terima kasih sudah mengadakan acara ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Jazakallah khairan. Titip salam untuk semua ikhwan yang ada di sini dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhkam Hudaya dari Singapura. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Ya, Masya Allah, ternyata kajian kita di pagi menjelang siang ini tidak hanya disaksikan di Indonesia saja ya Pak Ustadz. Ternyata di luar Indonesia pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini datangnya dari Aqsa Working Group, ini dengan nama Zoom-nya ya, Aqsa Working Group. Ini bertanya, bagaimana Pak Ustadz agar kita ini bisa mendapatkan bahkan menyegerakan pertolongan Allah, yakni khoroziyah, dengan menghadapi penindasan dan ketidakadilan kepada umat muslim yang saat ini sedang tertimpa Pak Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat sekalian, untuk mengundang agar pertolongan Allah itu segera, sekali lagi itu hak prerogatif Allah dalam menolong. Ya, bahwa kemudian istilah tadi apa, menyegerakan pertolongan, aduh agak risih saya gitu ya. Tetapi bagaimana agar kita mendapat pertolongan Allah? Karena meskipun menurut kita pertolongan Allah seperti kan tadi sudah saya katakan, mereka dijajah tapi menghasilkan per tahunnya 5.000 hafiz Quran. Amma fi biladin ukhra, di negeri-negeri lain sudah berpuluh-puluh tahun diberi kemerdekaan, tapi mereka tidak mendapatkan kebaikan yang tambahan. Bahkan yang ada kemaksiatan bebas. Kalau begitu saya tidak ingin deh kalau gitu mendoakan agar merdeka gitu mereka gitu ya. Nah ini kan logikanya harus dipahami. Karena ada orang, misalnya ada sahabat, ini kisahnya kemudian debatable di antara para ulama. Ada sahabat, saya tidak sebut sahabat karena debatable ya, nama sahabatnya. Jadi ketika miskin, dia itu taat, berjamaah terus dengan Nabi, sehingga bajunya saja gamisnya gantian dengan istrinya. Saat sholat di masjid, dipakai suaminya tuh gamis. Pulang buru-buru, kasihkan ke istrinya untuk dipakai sholat. Ini juga mengandung pertanyaan hukum. Katanya laki-laki sama perempuan pakaiannya nggak boleh sama. Benar gak kira-kira? Tapi ini bajunya dipakai suaminya, habis sholat berjamaah dipakai istrinya. Berarti pakaiannya itu juga toh? Oke, nanti di pertemuan berikutnya karena bukan kajian itu sekarang. Nah, saya ingin katakan mereka nih sahabat ini kemudian memohon doa kepada Rasul. Ya Rasulullah, doakan saya, katanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa, paling tidaklah saya punya pakaian, istri saya punya pakaian. Didoakan sama Nabi. Kayak pakaian. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Nabi. Ini wasilah namanya. Doakan kepada Allah agar saya diberikan rezeki agak mending. Dikasihlah kemudian ada yang memberikan kambing. Mulailah kambingnya beranak pinak, banyak. Yang tadinya dia sholat berjamaah terus menerus, sekarang kemudian sering paling tidak cuma maghrib sama isya doang berjamaahnya.
berikutnya dengan subuhnya, berikutnya duhur, kayak tadi karena duhur dan asar dia harus gembala kambing, sehingga dia tidak sempat lagi berjamaah bersama Rasulullah SAW. Sekarang bukan hanya duhur dan asar, termasuk maghrib dia sudah tidak bisa lagi berjamaah bersama Nabi. Kenapa? Harus ngandangin dulu kambing-kambingnya. Bahkan kemudian isya pun kelewat karena semakin banyak hartanya yang harus ia urus. Ketika dia miskin, dia begitu taat kepada syariat Islam. Tapi ketika dia diberikan kemudahan oleh Allah atas doa yang ia minta, kemudian dia mulai lupa meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam kehidupan bisa jadi itu menimpa kita. Saat kita bujangan rajin tahajud. Ya Allah, berilah saya istri yang solihat ya Allah. Setelah punya istri, boro-boro sholat tahajud. Gitu ya. Ini orang lain sono tuh, suban di sono tuh. Oh, suban di sono. Kalau suban di sini mah enggak beda. Ya. Oke, baik ya. Nah, tetapi saya tidak berharap itu ya. Saya berharap jadi saya ingin sampaikan, jadi makanya kadang kita kan tidak ngerti dengan apa yang kita minta sesungguhnya. Agar ini disegerakan. Justru kalau disegerakan, Anda justru teruji dengan pertolongan yang itu. Seperti tadi. Ya Allah, berilah saya istri solihat. Istri solihat, sabar. Tapi kemudian dia dibully teman-temannya. Kenapa? Karena penampilannya tidak seperti orang-orang. Karena dia orang solihat. Mulai dia down, ya tidak pede kalau gaul bersama temannya karena punya istri yang solihat tadi. Nah, maka oleh sebab itu yang paling tahu itu kapan pertolongan Allah itu turun, maka hanya Allah sendiri. Kita hanya diperintah untuk mencari mencari hal-hal yang dapat memenuhi syarat untuk terpenuhinya pertolongan Allah. Dan itu pun tidak bisa secara mutlak kita pastikan kecuali tadi kita berusaha. Nah, maka kewajiban kita sebagai syuban, sebagai patayat, justru bagaimana berupaya mengundang pertolongan Allah. Bahwa kemudian itu pertolongan Allahnya segera atau tidak bukan urusan kita lagi, tapi itu sudah urusan Allah. Nanti hanya kalau menurut isyarat Quran, kalau kita sudah hampir putus asa dalam menolong agama Allah, biasanya pertolongan Allah turun. Sampai kalau kata ayat tadi, para sahabat mengatakan mata nasrullah, karena para sahabat sudah hampir tidak sanggup lagi. Jawabannya apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jangan nanya kemana-mana, tetapi pertolongan Allah itu dekat. Pengertian jangan tanya kemana-mana, bahwa pertolongan Allah dekat. Bisa jadi pertolongan itu juga sudah ada pada diri-diri kita. Gitu ya. Jadi maka sekali lagi kadang kita memaknai tadi pertolongan itu kalau mereka jadi merdeka, loh mereka juga malah senang kok. Mereka itu senang, sebagian mereka saya katakan ya. Nah, tetapi ditinjau dari sisi lain, maka kita akan berusaha terus semaksimal mungkin membebaskan mereka agar segera merdeka, tidak terhimpit dengan permasalahan-permasalahan yang seperti kita saksikan. Tapi semuanya itu ada hikmah di balik itu semua. Kita hakikatnya tidak tahu kecuali apa yang kita bisa pahami, yang Allah berikan pemahaman itu kepada kita. Ya, jadi intinya bahwa kemudian pertanyaan supaya mensegerakan pertolongan Allah, kan tadi pertolongan Allah hak prerogatif Allah. Kita berusaha, kalau kita menggunakan hukumnya bahwa itu pertolongan Allah itu dapat dipancing dengan usaha, ya berarti kita tingkatkan usaha. Tapi ada kalanya pertolongan Allah pun tidak perlu usaha kita. Paham ya? Maka dua tinjauan, kalau gitu, kalau tidak ada usaha kita, kemudian pertolongan Allah datang, tapi kita nggak kebagian pahalanya, tidak kebagian apa-apanya. Maka kalau begitu, tetap kita berusaha mengundang pertolongan Allah, meskipun pertolongan itu nggak datang-datang. Paham ya? Jadi yang diperintahkan gitu, kita berusaha untuk mendapatkan pertolongan Allah, meskipun pertolongan Allah itu nggak datang-datang. Ya, karena bagi Allah itu, sekali lagi, Allah itu dalam masalah ini sekehendaknya menurunkan pertolongan itu. Ya, bagaimana Anda bisa tahu
misalnya pertolongan kepada seorang alim sehingga ia menjadi alim. Dia waktu, coba Anda bisa bayangkan, ketika dia kuliah nggak ngerti-ngerti dia, tapi ketika putus asa mau pulang kampung dapat ilmu di mana? Di kampus? Bukan, tapi di tengah jalan dapat ilmunya. Siapa tuh diantaranya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika di pesantrennya nggak ngerti-ngerti katanya pelajarannya, maka pulang. Tapi dapat ilmunya bukan di pesantren, di mana? Di perjalanan, coba. Nah, pertolongan Allah itu seperti itu, tidak bisa ditebak. Pokoknya kita belajar aja, mau pinter mau enggak, gitu loh kasarnya. Tapi masa iya sih belajar terus nggak pinter-pinter? Kan juga tidak masuk akal gitu kurang lebih ya. Tapi tetap sekali lagi kita kembalikan, oh karena Allah melakukan sesuatu itu sekehendaknya. Maka oleh sebab itu kenapa dalam segala sesuatu akidah nomor satu, keikhlasan itu harus dibangun. Maka syarat untuk bisa menyegarakan pertolongan tadi tidak bisa dipisahkan dengan ibadah-ibadah kita yang terdiri dari ikhlas dan masyru', ikhlas dan disyariatkan, atau ittiba Nabi SAW, ittiba kepada Nabi SAW. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan atas pertanyaan Akhil Habib yang bertanya tentang bagaimana menyegerakan pertolongan Allah. Jadi intinya ya minta disegerakan juga pertolongan itu. Ya tentu kadang kita berpikir dengan diri kita, tapi Allah itu sangat segala sesuatunya itu sangat holistik, integral. Jadi menyeluruh kalau Allah. Tapi kalau kita bisa kayak tadi, ya Allah berilah saya istri yang solehat, cuma itu saja fokusnya. Dikasih oleh Allah istri solehat, tapi tidak ibu mertuanya tidak menyambutnya, itu kan jadi masalah baru. Paham nggak? Ya Allah berilah saya jabatan, ada dikasih jabatan oleh Allah, tapi setelah menjabat banyak karyawan-karyawannya yang iri ke dia. Nah Allah itu integral, dalam itu holistik, menyeluruh, jadi tidak hanya satu-satu gitu. Makanya kenapa kita ada satu doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah saya mohon kepada engkau apa-apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika mimma ya'udzubika nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepada engkau ya Allah dari apa-apa yang Nabi berlindung diri kepada engkau. Saking sulitnya kita menjelaskan permintaan kita, minta pertolongan saja kita sulit gitu kan. Nah maka kembalikanlah, dulu Nabi itu minta pertolongannya seperti apa. Nah seperti itulah saya meminta ya Allah, begitu. Paham ya? Oke, saya kira demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, syukron jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Ini ke pertanyaan yang selanjutnya Pak Ustadz, ini datangnya dari para akhwat yang ada di sini. Ini pertanyaannya, apakah kekuatan akidah yang mendatangkan pertolongan Allah yang lainnya, ataukah pertolongan Allah yang menguatkan akidah seorang muslim? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang menghambat pertolongan Allah itu turun kepada suatu kaum, yakni terkhususnya kepada kaum muslimin? Iya. Dan berkaitan tentang pertolongan Allah ini juga Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari Amani melalui YouTube. Ini pertanyaannya, dan saya yakin yang hadir sekarang ini kebanyakan suban dan fatayat gitu ya, dan rata-rata masih belum menikah gitu. Dan pertanyaannya memang sangat mengarah ke situ. Dan pertanyaannya begini Ustadz, biar kita dapat pertolongan Allah untuk bisa mempercepat jodoh, bagaimana caranya Pak Ustadz? Syukron. Ini pertanyaan. Ya. Baik, berarti ada dua ya. Secara garis besar pertanyaannya, apakah akidah yang akan mengundang pertolongan Allah atau pertolongan Allah yang akan mengundang akidah? Saya akan tinjau dari berbagai sisi, tapi kemudian pertanyaan seperti itu seperti begini. Duluan mana telur dengan ayam? Telur, enggak kan telur dari ayam. Ayam, karena telur ayam dari telur. Pertolongan Allah itu dari akidah. Tapi pemantapan akidah juga bisa terbentuk karena kita selalu taat kepada Allah dalam pengertian pertolongan Allah tadi. Maka peningkatan akidah bisa dibangun juga atas ketaatan kita. Karena keimanan itu yazid wa yanqus, begitu kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Iman itu akidah, yazid bertambah dengan cara apa? Bitaati Rahman, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yazid itu akan bertambah. Berarti dengan pemahaman itu
Akidah akan datang dan bertambah jika kita mendapat pertolongan Allah dalam bentuk taat, dalam bentuk kita menolong agama Allah. Tapi dengan akidah ini pula, gitu kan? Dengan akidah ini pula pertolongan Allah akan datang. Jadi seperti tadi kalau dalam kata orang kimia itu ada yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan itu misalnya air jadi uap, dari uap jadi air. Dalam kondisi temperatur segitu, air bisa jadi uap, uap bisa jadi air. Paham maksudnya? Duluan mana ayam dengan telur, sementara telur dari ayam, ayam dari telur. Susah dijawab. Tapi saya katakan ayam kenal kepada telur. Tapi telur tidak kenal sama ayam. Benar gak kira-kira? Benar, Ustaz. Hah? Itu mah pikirkan sendiri lah. Dari situ kan udah dapat disimpulkan. Siapa yang duluan mengenal kan begitu. Oke, baik. Ya. Tapi saya sesungguhnya logika itu tidak untuk menjawab permasalahan tadi, gitu ya. Jadi artinya ya pada akhirnya tidak didahulukan pertanyaan tadi apa dari akidah dulu muncul pertolongan atau pertolongan dulu muncul akidah. Karena ini sulit dipecahkan, maka apa yang bisa Anda lakukan jika Anda bisanya menolong agama Allah, maka akan datang akidah yang lebih baik. Maka ketika Anda punya akidah yang lebih baik, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu satu. Yang kedua, bagaimana mempercepat apa tadi? Apa yang menghambat pertolongan Allah itu turun kepada semua? Ya, pertama jodoh, rezeki kan Allah sudah tentukan. Hanya untuk mempercepatnya gimana? Sebenarnya bukan mempercepat atau memperlambat. Bagaimana supaya kita dapat pahala dari usaha-usaha mencari jodoh itu sesungguhnya. Karena tadi sudah ditentukan jodoh dengan ini mah. Bahwa kemudian menurut kita dipercepat. Tahu dari mana itu dipercepat? Bahwa memang saatnya kok. Bukan dipercepat. Atau dari mana Anda tahu bahwa itu diperlambat? Makanya kenapa kita harus iman kepada takdir Allah. Nah intinya kenapa supaya dipercepat itu tadi pengertiannya. Agar kita supaya mendapatkan pahala lebih dari upaya mendapatkan jodoh. Itu sebenarnya. Jadi upaya baik supaya kita baik terus gimana sih? Nah tapi saya ingin katakan supaya mempercepat. Dalam bahasa kita sekarang mempercepatnya bukan dalam pengertian syariat. Maka saya kira di Majelis Syuban harus ada juga membantu Pak Haji Adam dalam penanganan masalah perjodohan. Ya, tetapi Anda yang harus tahu tentang syariat sehingga tidak diselewengkan gitu ya. Nah, diutamakan juga syubannya yang sudah punya istri kalau syuban. Pak Tayat yang ngelolanya kalau bisa emak-emak saja. Ya. Meskipun sudah punya istri kan bapak-bapaknya juga masih ngelirik biasanya. Itu biasanya ya. Itu yang di sono loh, bapak-bapak yang di sono ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, itu upaya. Maka harus ada komunikasi. Komunikasi semacam ini dengan menjaga hijab, tetap saja kita akan tahu, saling mengenal. Paling tidak saya tahu, Irwan tuh rajin taklim loh. Masya Allah. Akhi. Jadi ini yang saya kemukakan, ingin saya samakan itu paling tidak begitu. Saya ingin samakan di antara syuban itu yang jadi penilaian adalah akidah. Sehingga ketika syuban itu minta kepada saya, Ustadz carikan dong calon istri saya yang solihat. Turidu solihat, kau mau yang solihat? Qala na'am, dia jawab ya, saya mau. Maka saya kemudian memanggil beberapa mahasiswi saya. Hal turidinan nikah? Apakah kau mau nikah? Atau iya Ustaz, gitu kan? Jadi hidup nih. Ini contoh aja, bukan Irwan ya. Nah, bagi seorang akhwat pertanyaannya begini. Kamu sudah siap nikah? Insya Allah Ustaz. Mau kamu saya nikahkan dengan seseorang? Sebelum saya menjawab iya Ustaz, saya ingin tahu apakah dia rajin ke masjid? Jika jawabannya na'am, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah dia rajin ta'lim Ustaz? Ta'lum? Jika jawabannya ya, saya akan lanjutkan. Apakah dia sering saumnya dan menjaga dirinya? Jika jawabannya ya, katakan padanya, saya siap dinikahi oleh dia. Takbir. Allahu Akbar. Tapi kalau ditanya, Ustaz bagaimana dia? Apakah rajin taklim? Absennya kok silang terus?
Apakah dia sering sholat berjamaah? Dia mah malah nongkrong. Silahkan katakan kepadanya, ya Ustadz, aku bukan sok mahal, tapi aku ingin diimami oleh orang yang mengantarkanku kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan padanya, ma'assalamah wa ilal liqa. Paham ya? Oke, jadi ini saya kira pertanyaan tadi, akhwat yang bertanya sudah saya jawab ya. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, syukron Pak Ustadz atas ilmunya di siang hari ini Pak Ustadz ya. Dan kami doakan semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada ikhwan akhwat atas partisipasinya yang mungkin berkomunikasi melalui Zoom. Sebelum saya menutup kegiatan ini, sebelumnya kita berkenan untuk meminta doa dari Ustadz Ahmad Soleh sebagai penutup acara kita di siang hari ini. Kepada Ustadz, Fadhil. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan hati kita dengan penuh tawadhu, memohon kepada Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma ya'udzu bika nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin waslih fatayat muslimat waslih fatayat muslimat waslih fatayat muslimat. Allahumma ahyi jama'atal muslimina wa imamahum hayatan kamilatan tayyibatan warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in wa munkar. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair kepada Ustadz Ahmad Soleh yang telah menyampaikan ilmunya di siang hari ini. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Floresi mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.